Saya juga sangat suka kata-kata bijak atau quote untuk pendukung motivasi saya ke depan atau memacu saya untuk lebih baik nantinya bisa seperti orang tua kami ini. Nah, artinya tadi kan sukses itu belum tentu bernilai, tapi bernilai itu udah pasti orang sukses, Bu, ya. Tidak kita pandang sukses itu dari segi income atau ekonomi gitu, Bu. Artinya saya ada pandang juga pendidikan itu bahwasanya itu membuat seseorang itu bisa semakin berguna bagi orang lain. Yang ini kan orang bapak dan ibu tugasnya ini kan tugas mulia ini, Bu. Mengajar, mendidik untuk generasi penerusnya, dan juga anak-anak juga di rumah atau apa yang sudah bapak dan ibu ajarkan tidak jauh apa yang sudah ibu lakukan juga sebelumnya. Nah, itu hal yang menarik. Bisa dijelaskan mungkin ibu duluan, nanti bapak yang kedua. Ya. Jadi memang tadi saya katakan ya, ada lebih bagus kalau kita bernilai bagi orang lain. Kalau kita sukses pun tapi tidak bernilai bagi orang lain, sesuatu yang kegagalan menurut saya ya. Jadi kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Apa yang ada pada kita berikan kepada orang lain kita menjadi contoh bagi orang lain ya. Sehingga orang lain bisa minimal meniru apa yang baik dari kita. Jadi kita bernilai itu kalau kita memberikan sesuatu pencerahan kah itu, apakah perilaku kah itu menjadikan bisa menyebar sedikit atau banyak, dia menyebar dan dia akan diimitasi oleh lingkungan kita dan bermanfaat bagi lingkungan kita, dan lingkungan kita akan ada perubahan perilaku. Nah, kalau kita nggak bernilai, nah ini menjadi sia-sia menurut saya. Susah itu sia-sia kalau nggak bernilai bagi orang lain. Karena apapun ceritanya, apalagi kami sebagai pendidik ini adalah bagaimana supaya kita ini bisa menjadi contoh kepada anak didik kita, menjadi contoh bagi orang lain. Nah, kalau kita bisa menjadi contoh, itu berarti kita bernilai bagi orang lain. Sehingga apa yang baik dari kita bisa ditiru orang lain dan akan menyebar secara baik karena secara estafet, sehingga kita harapkan banyak orang yang ya bisa mengikuti apa yang baik dari kita. Luar biasa. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kita kaum muda lah khususnya ya, seperti pesan Bu Profesor Erika nih, harus menebarkan energi positif terhadap sesama ataupun lingkungan, juga di keluarga, Bu, ya. Nah, artinya ada teladan bagi orang lain atau orang banyak. Nah, itu menarik untuk Ibu Profesor. Sekarang kita ke Bapak yang notabene-nya juga basicnya pendidikan juga. Silakan, Pak. Baik. Bernilai itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan uang. Tetapi itu menyangkut perasaan. Ketika saya menganggap orang itu adalah sama dengan diri saya, sehingga antara hubungan saya, komunikasi dengan dia tidak ada saling yang bisa menyekat, maka akan ada kecenderungan, ada rasa, artinya kedekatan. Istilahnya seperti ini. Kalau mahasiswa saya nggak pernah saya anggap sebagai mahasiswa, tapi saya anggap sebagai anak didik saya, seperti anak saya. Saya setiap mengajar itu paling 60% saya mengajarkan materi, 40% itu motivasi. Bagaimana mereka supaya bisa memahami materi saya ini, saya berikan contoh yang nantinya akibatnya arahnya kepada peningkatan motivasi. Sehingga selalu kesannya memang, kalau memang saya selalu berjumpa dengan mahasiswa, selalu mahasiswa itu menyambut saya dengan hormat. Kenapa? Karena saya juga hormat sama mereka. Jangan mengharapkan hormat dari orang lain kalau kita tidak bisa menghormati orang lain. Artinya, itu prinsip. Timbal balik, Pak, ya. Ketika mereka sedang berduduk bersantai-santai, kadang-kadang saya kuliah, kadang-kadang jalan itu ditutupi mereka karena asiknya duduk sambil cerita-cerita. Saya bukan marah, saya sapa, selamat pagi anak-anak, sedang apa, kok sibuk, kok sampai jalan ditutupi. Saya bilang, oh iya Pak, maaf, selamat pagi. Sehingga mereka merasa bahwa sapaan, teguran itu sepertinya suatu suara yang membuat kita menjadi semakin ada rasa kedekatan. Tidak pernah saya, dan semua materi yang ada sama saya itu tetap semua saya berikan. Ini materinya. Artinya apa? Ketika orang bertanya sama kita
kita harus mau menjawab. Kenapa orang mau bertanya? Karena dia menganggap bahwa kita mampu memberikan apa solusi yang dari pertanyaan yang kita tanya. Itu harus ada prinsip dalam diri kita. Kadang-kadang banyak orang ketika ditanya, itu aja pun kamu nggak tahu. Kok bodoh kali kau? Padahal tadi sudah diajarkan tidak. Ketika orang bertanya, katakanlah apa yang kamu ketahui. Berikanlah apa yang dia inginkan. Sehingga dia merasa puas. Ketika ada rasa puas bagi diri seorang, dia akan tetap ingat. Kalau Bapak ini ngajar, luar biasa puas. Dan ini menyenangkan. Jadi kalau dalam mengajar kita usahakan suasana menyenangkan. Walaupun dalam keadaan suasana yang katakanlah kalau saya jam mengajar saya sering jam-jam 2, jam 1. Iya, udah Jam-jam ngantuk. Iya Pak ya. Tapi maksud saya nggak pernah ada yang ngantuk kalau saya masuk. Iya. Justru saya ditunggu. Dan inilah yang saya berikan solusi tip kepada mahasiswa saya. Kalau kamu mau pengen belajar, jangan mesti harus Bapak dampingi. Tunjukkan bahwa kamu itu belajar karena adalah keinginan dari dirimu. Makanya ketika saya sering kalau mengajar itu terlambat, sudah ada kesepakatan dengan mahasiswa. Kalau saya mau terlambat, saya selalu calling komisaris. Maaf Bapak terlambat datang, silakan maju. Dan mereka justru tidak ada yang main-main. Ketika saya masuk, mereka semua tertib dan bertanya, saling diskusi. Tidak ada yang meninggalkan ruangan. Sampai kadang-kadang Kaprodi heran, dosennya nggak ada kok, mahasiswanya kok tertib. Kenapa? Di awal perkuliahan sudah saya ajarkan, saya berikan bagaimana seharusnya mengikuti perkuliahan saya. Saya selalu menilai manusia itu bukan dari hanya pengetahuan, karena pengetahuan itu nomor 10 bagi saya. Bapak nomor 10. Iya, kenapa? Bagaimana dia keseriusan dia, kehadiran dia, kerapian dia, kesopanan dia, karakternya, sikap dia. Dan ketika kita beri tugas langsung dikumpulkan tepat waktu. Kalau misalnya nggak dapatnya nanti pengetahuan itu, kita lihat karakternya. Kalau hanya pengetahuan mungkin banyak yang nggak lulus. Iya Pak, iya betul Pak. Sehingga ketika kita luluskan, dia dengan nilai bagus, dia akan merasa, wah, saya nggak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi ternyata saya dikasih nilai yang bagus. Sehingga berapa mahasiswa setelah keluar pun mata kuliah itu, mereka datang menjumpai saya, Pak, makasih Pak. Disalamin saya sampai ada yang sampai menangis. Kenapa? Kok begitu? Kok sampai menangis? Saya bilang, iya. Artinya apa yang kita perbuat itu pasti bernilai baginya. Ketika dia bernilai baginya, kan nggak mungkin udah lulus aku kan karena pengetahuanku, tapi mereka menyadari. Karena saya melihat orang itu bukan dari bagaimana kamu nanti kelak ketika kamu tamat menguasai pelajaran ini kamu bisa bernilai bagi orang lain. Bukan kau lebih pintar dari orang lain. Silakan. Masalah kepintaran itu semua kita adalah orang pintar. Cuma ada yang pintar menggunakan waktunya, memanage waktunya, ada yang bisa pintar mencari strategi bagaimana belajar yang tepat menurut dia. Nah, disinilah kelebihan setiap orang itu tidak sama. Makanya bagi kita, kalau kita mau, sebenarnya kesuksesan itu ada padamu, tidak pada orang lain, tidak pada orang tua. Jangan katakan karena kurang biaya dari orang tua, akibatnya mata kuliah saya tersendat, itu alasan yang tidak masuk di akal. Saya dulu waktu kuliah itu, malahan saya bilang sama orang tua saya, tak usah Pak saya dibiayai kuliah, karena saya akan berusaha jadi beasiswa. Dan ternyata dapat beasiswa. Udah Pak, tak usah, ini ngajar jajan saya. Saya mengajar, uang dari hasil mengajar saya lebih banyak daripada uang kuliah saya yang saya dapatkan. Sehingga apa kata orang tua saya, inilah yang nggak bisa saya lupakan. Kalau apapun yang kamu dapatkan itu adalah untukmu. Tetapi saya sebagai orang tua, saya tunjukkan tanggung jawab saya bahwa saya harus menyekolahkan anak saya. Setiap tanggal 1 tepat tidak pernah lewat tanggal 2. Tanggal 1 sudah datang orang tua. Kadang-kadang orang tua saya katakan, biarlah Pak, kami aja menjemput uang bulanan kami. Tapi apa kata orang tua? Tidak, biar saya. Jadi kadang-kadang orang tua saya kok bisa cepat kali sampai mengantarkan belanja, dia minta dahulu sama bendahara, aku udah dulu karena aku mau jumpai anakku mengantarkan uang.
semua apa pengalaman orang tua saya rekam. Makanya saya sedikit setiap hari itu selalu saya tanyakan kalau misalnya tentang anak saya gimana, perkuliahannya gimana. Makanya anak saya yang nomor 3 itu, walau saya pun dulu waktu masih udah pisah, selalu kalau ada pertanyaan tentang pelajarannya, selalu bisa saya jawab. Kenapa? Karena prinsip anak, tempat orang anak itu bertanya adalah pada orang tua. Tapi banyak orang tua anggap remeh dengan jawaban yang tidak masuk di akal, dengan mengatakan, aduh, bapak nggak belajar ini dulu, bapak nggak ngerti ini, wah udah puluhan tahun bapak ngajar nggak ingat lagi. Kalau saya tidak, sehingga apa kata anak saya, kok bapak saya kok tahu saja semua. Ditanya sejarah bisa, ditanya musik bisa, ditanya biologi bisa. Karena mungkin saya tidak, memang nggak saya. Ketika ada pelajaran yang nggak saya tahu, saya tanya sama kawan saya. Saya punya banyak teman, guru. Ada pertanyaan anak saya, tolonglah dijawab. Apa ini? Diberitahu, baru saya beritahu anak. Anak nggak tahu. Iya, Pak. Iya. Dari mana asalnya itu? Dipikir itu adalah dari saya. Padahal saya juga berusaha mencari untuk kebutuhan anak. Pernah ada anak-anak, saya tanya, nak, kenapa sering diskusi di rumah kami sama anak saya? Apa jawabnya? Iya Pak, seringkali salah PR kami selalu, asal tanya bapak sama mama, selalu salah aja. Jadi kalau sama di sini kan kami bisa belajar sama-sama. Karena di sini selalu saya bimbing anak saya itu. Sudah selesai saya periksa, koreksi. Sempat sekali berapa kali itu disalahkan oleh gurunya. Sehingga ketika salahkan oleh gurunya, saya datangi gurunya. Saya ajari gurunya. Karena apa? Ternyata gurunya itu ketika membuat soal, dia berdasarkan kunci jawaban buku yang sudah ada. Padahal kunci jawaban salah, kan bisa saja. Iya. Kunci jawaban salah. Tapi waktu gurunya, ayo saya ajari. Baru dia menyadari kesalahannya. Anak saya salah, yang salah itu jadi dibenarkan. Karena yang lain itu melihat kunci jawaban dari buku. Sehingga apa? Nah, kita harus koreksi. Makanya selalu kalau perjalanan kuliah anak saya ini selalu saya ikuti. Mulai dari SD itu. Monitoring, Pak. Dimonitoring, sehingga tidak pernah ada kesalahan. Sehingga cuma saya dulu sedih ketika anak saya mengatakan waktu dia juara umum di SD di Bandung, tapi gurunya matematik dia selalu 100 tugas maupun segala macam 100 dikembalikan, tapi dibuat gurunya 80. Ketika diterimanya saya nangis, Pak, kenapa nangis kamu? Tengoklah Pak, guruku korupsi 20 katanya. Korupsi nilai, Pak ya. Korupsi nilai. Kenapa? Tengok Pak, 80, tengok 100 dikembalikan semua, ada bukti. Kenapa nggak dibuat saya 100? Nah, saya tanya kepada gurunya, tapi gurunya mengatakan, ya itulah Pak, memang anak bapak paling tinggi, tapi nggak mungkin saya buat 100 katanya. Di sini sebenarnya seorang guru kita harus tuntut kejujuran. Makanya kalau kita ingin jadi guru, ingin menjadi berbicara dengan orang lain, tunjukkanlah kejujuran, apa yang disampaikan itu harus benar. Karena kita harus menyadari ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus pahami siapa kawan kita yang berkomunikasi. Dan kita harus ketahui tingkat pendidikannya, kemudian pengetahuan dia, dan kemudian dia harus mengetahui bagaimana dia, apakah orang tua, anak-anak harus bisa kita sesuaikan dengan cara kita menyampaikan komunikasi. Di samping itu harus jujur, sehingga apapun yang kita sampaikan itu bisa bernilai bagi dirinya. Ketika bernilai bagi dirinya, kita akan dihargai dan dihormati. Iya, berbiasa. Ini harus kita. Jadi itu tadi pesan kedua orang tua kita yang merupakan panutan juga bagi saya, karena yang notabene-nya bergelut di bidang pendidikan, Bu ya. Jadi ada pesan yang sudah disampaikan bahwasanya nilai itu juga harus memiliki faktor pendukung, yaitu kejujuran, Pak ya. Tanpa kejujuran juga artinya kita tidak memiliki sebuah nilai. Kalau tadi kita sudah membahas pendidikan dan nilainya ataupun karakter seseorang itu untuk menempuh suatu visi dan tujuan dalam hidupnya. Nah sekarang ini kan masa-masa pandemi ataupun COVID-19. Nah kita sekarang mau sharing nih sama orang tua kita, Ibu Guru Besar dan Bapak Dokter, apa nih kegiatannya selama pandemi? Kan kita tahu bahwasanya perkuliahan semua
sistemnya di daring ataupun online. Nah, kita mau tahu nih, atau sahabat yang menonton video ini juga mau tahu nih Pak atau Bu, apa kegiatan Bow sama Bapak di rumah ataupun kesehariannya lah. Kalau dulu kan aktivitasnya biasanya ke kampus nih, Bu. Kalau sekarang sudah ada protokoler pemerintahan bahwasanya work from home, belajar dari rumah atau bekerja dari rumah. Ya silakan, mungkin dari Bapak dulu pertama, Pak. Ya, memang musim COVID pandemi 19 ini membuat kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, bahwa kita harus melakukan bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas dari rumah. Jadi selama COVID-19 ini, saya pribadi dan beserta Ibu juga itu banyak melakukan menulis buku. Menulis buku itu kami lakukan secara kolaborasi dengan berbagai teman yang ada di luar perguruan tinggi UNIMED, seluruh perguruan tinggi yang ada mulai dari Sumatera sampai Jawa. Dalam katakanlah satu grup WA itu yang dikoordinir oleh Yayasan Kita Menulis, sehingga sampai hari ini kita sudah bisa menulis 8 buku. 8 buku. 8 buku. Selama COVID ini, Pak? Selama COVID ini, dan selesai dan tinggal menunggu terbitnya. Dan mungkin minggu depan yang udah terbit pasti ini ada 3. Minggu depan akan menyusul, karena memang keterlambatan penerbitan, karena menurut penerbit adalah karena memang ISBN tidak ada stoknya di Indonesia. Harus dibeli lagi menunggu datang dari London. Jadi di samping itu ya kegiatan kerohanian, setiap kebaktian kita lakukan selalu itu sesuai dengan protokol kesehatan. Kita selalu memimpin kebaktian. Dengan cara kebaktian ini anak-anak jadi belajar, bisa membawa nyanyi, bisa membawa doa syafaat, dan artinya kebersamaan kita selama COVID ini ternyata bawa hikmah yang sangat besar. Kita bisa makan bersama, yang selama ini makan masing-masing, tapi ini makan bersama, dan pada hari tertentu kita jadwalkan untuk bersih-bersih lingkungan rumah, dan ini sudah kita lakukan. Dan kalau saya seriannya tetap kita, karena saya senang menulis, selalu setiap pagi selalu memberikan tulisan yang sifatnya motivasi. Inilah kegiatan-kegiatan sehingga saya merasa tidak ada, sepertinya hari, tanggal, dan jam tidak terasa berlalu. Tidak ada kebosanan. Kalau banyak orang mengatakan masa COVID ini menjenuhkan, terus saya tidak merasa jenuh, karena waktu-waktu saya bisa saya isi dengan kegiatan yang bisa seperti saya jadwalkan memilih webinar-webinar yang mendukung dengan pengetahuan wawasan. Jadi artinya baik yang sifatnya nasional maupun internasional selalu kita ikuti, dan selama pandemi ini kita sudah banyak mengikuti webinar. Dan hikmahnya banyak, menambah pengetahuan, wawasan, sehingga kita bisa sekaligus belajar dan menguji kemampuan kita. Karena kita harus bertanya sesuai dengan bidang kita dalam pembelajaran, manajemen, maupun dalam bidang sosial lainnya. Jadi terasa nggak terasa kita sudah bisa mengumpulkan sampai 20 sertifikat selama pandemi ini, Pak. Ya, artinya dalam masa-masa COVID-19 ini atau pandemi ini kita diajak untuk lebih produktif, ya, Pak? Produktif. Memang kita harus lebih produktif. Kalau enggak kita pasti merasa tidak betah di rumah. Tapi kalau kita bisa mendesain waktu kita sedemikian rupa dengan kegiatan yang produktif, kita akan merasa justru menyenangkan. Iya. Tidak ada rasa jenuh. Karena passion itu tetap berjalan, Pak, Ya. di bidang pendidikan khususnya. Pendidikan, ya. Iya, itu untuk Bapak Dr. Sukarman. Sekarang ke Ibu, Ya. Guru Besar. Ya. Sedikit, Bu, gimana? Terima kasih, sama saja ya seperti yang Iya. Bapak juga ya. Kami malah ada sepertinya blessing in disguise ya dengan Iya. pandemi COVID ini.
kami jadi lebih banyak menulis ya, lebih banyak membaca, baik menulis jurnal, nulis buku juga ya. Saya juga ya sama dengan Bapak juga hampir 10 nih buku ya yang berkolaborasi. 7 udah selesai, udah jadi buku, 3 lagi nih masih dalam proses untuk penerbitan ya. Jadi dan kami juga ya jadi lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Setiap Kamis malam kami kebaktian, hari Minggu juga di rumah ini juga. Jadi lebih dekat dengan keluarga. Jadi bagi kami ada hikmahnya lah pandemi Covid ini ya. Jadi lebih banyak berkarya. Iya. Kalau sebelumnya kan kita sibuk dengan rapat-rapat, sibuk dengan kegiatan-kegiatan ya, mahasiswa, bimbingan-bimbingan ya. Tapi dengan pandemi ini kan kita bimbingan dengan online semuanya daring ya. Baik melalui Zoom, melalui email, ya Google Classroom juga kita bimbingan dengan mahasiswa dan kuliah, ujian juga dari melalui daring ya. Jadi banyak sekali manfaatnya bagi kami. Jadi kami nggak merasa bosan, malah menyenangkan jadi ternyata. Artinya selama Covid ini juga ada hikmahnya, Bu ya. Ada hikmahnya bagi kami. Khususnya untuk keluarga, Bu. Selama ini kami nggak bisa menulis, Iya. karena sibuk terus pergi pagi pulang malam, pergi sampai mau capek tidur. Tapi karena di rumah ini kita nggak diganggu mahasiswa, kita jadi konsentrasi menulis, jadi udah buku kami Bapak katakan tadi, oh kan hampir 10 juga sebenarnya ya. Saya hampir 10 tulisan, tinggal 3 lagi belum terbit, 7 udah terbit, hakinya sudah ada, jadi jurnal pun kita sudah ada Scopus 3 juga. Jadi bagi kami ini suatu menyenangkan gitu loh. Kita dipacu untuk ke sana, Bu ya, Iya. lebih produktif. Kalau dulu sebelum ada Covid ini kita tidak terpikir ke sana, Bu ya. Iya, nggak sempat. Karena sempat. sebentar apa, sebentar ya bimbingan online dengan mahasiswa, offline dengan mahasiswa, Banyak ya waktu tersita banyak juga. rapat gitu Iya, loh. Jadi kan kita sampai mau udah capek, siap rapat udah capek, nggak konsentrasi lagi menulis. Iya. Tapi dengan seperti ini kan kita jadinya waktunya jadi banyak, jadi kita diarahkan ke sana gitu. Ya, artinya lebih produktif lah, Bu ya. Produktif Nah, lah. itu kan dari segi pendidikannya nih, Bu. Karena basicnya memang orang Ibu dan Bapak pendidikan. Sering juga nih saya lihat akun Facebooknya Pak Arman Purba. Setiap hari Minggu itu tidak pernah lupa untuk publikasi kegiatan rohaninya di Iya, rumah. betul, Nah, ya. itu ada juga hikmahnya, Pak ya. Iya. Kalau dulu kita kan hari Minggu ke gereja, Iya, kalau sekarang ya di rumah. Di rumah. Gitu. Jadi saya mau nanya nih Pak, kan Bapak ini eksis nih di dunia sosial media, khususnya di Facebook. Setiap kebaktian pasti ada Pastinya. postingan. Ya, kita pun membacanya agak-agak terunggah juga hati kita, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah ada juga apa perbedaannya kita beribadah atau kegiatan rohani di rumah dengan seperti biasanya gitu, Pak? Iya. Iya. Memang sekarang ini kan banyak kegiatan ibadah itu dengan live streaming. Iya, iya. Jadi karena saya ini termasuk adalah pelayan Tuhan, kenapa enggak saya sendiri yang langsung? Karena saya sudah diberikan mandat oleh Tuhan sebagai pelayan, maka saya sendiri yang memimpin. Jadi live streaming tidak pernah saya ikuti, tapi saya praktekkan langsung, di mana acara yang telah disusun oleh gereja, yang dari resort maupun dari CDBS itu akan langsung saya bawakan, di mana kalau kita langsung melaksanakannya maka akan melibatkan anak-anak. Kalau kita live streaming itu ya bisa saja sambil tiduran, Iya, iya. sambil ya udah bisa saja anak, biarlah Pak aku di kamar aja live streaming, ku dengar pun katanya. Iya. Padahal sebenarnya yang beribadah itu pada Tuhan tidak hanya sebagai pendengar, Tapi harus pelaku. pelaku. Iya, Pak. Ya kita lakukan seperti ini, anak saya, maka saya jadwal siapa yang bawa doa, siapa yang bawa nyanyian, tadinya nggak tahu nyanyian, Jadi tahu, jadi Pak, ya? tahu. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya ada lagu yang tidak kami tahu, itu ternyata di YouTube ada. Iya. Kita buka, kita dengarkan musiknya, maka bisa kita ikuti. Jadi ternyata banyak jadinya pengetahuan yang tadinya tidak pernah kita tahu, akhirnya bisa tahu. Yang tadinya kita nggak bisa berkumpul dengan keluarga, selama ini kebaktian pun
kalau ke gereja kita nggak bisa koordinir karena posisi tempat duduk nggak sama. Iya. Ini bisa akhirnya bersama-sama, berdua bersama, bernyanyi bersama, kemudian ya bisa setelah kebaktian bisa saling sharing. Dan memang selalu khotbah itu ketika dikhotbahkan sama anak kita buat dengan bahasa yang mudah dipahami. Walaupun nanti dari sana bahasa Malungu, saya campur-campur bahasa Malungu dan bahasa Indonesianya sehingga mudah dipahami. Dan kadang-kadang anak pun melihatkan, wah bagus khotbah Bapak katanya. Jadi memang ini memang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga, sehingga dengan adanya langsung kita lakukan seperti ini, anak akan bisa menjadi katakanlah apapun dibilang orang tua, dia akan bisa menjadi, kalau bisa orang tua itu bapak itu sebagai imam dalam keluarga. Jadi dengan ada kebaktian bersama dengan keluarga, inilah disinilah terbukti sebenarnya bapak itu sebagai imam dalam keluarga. Kita nggak tahu apakah semua majelis melakukan ini, kita nggak bisa tahu. Tapi kalau kita di GPS Lingkar selalu kita berikan, kita laporkan setiap apa yang kita lakukan. Sehingga ini merupakan suatu bukti bahwa kita telah berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gereja, apa yang diinginkan oleh pemerintah. Makanya kalau misalnya saya mau posting itu sebenarnya ini bukan untuk menunjukkan apa, tapi media sosial ini kan ingin mengkomunikasikan sesuatu yang mungkin bisa dilihat orang, bahwa ternyata begitu rupanya beribadah. Jadi kalau misalnya kan beribadah itu nggak mesti harus memang pakaiannya sesuai dengan layak beribadah lah. Layaknya seperti biasa Pak ya? Iya, seperti gereja. Anak-anak nggak saya izinkan pakai kaos. Pernah anak-anak pakai kaos, enggak, ini kebaktian, harus pakai baju yang sopan. Kalau kita menghadap Tuhan, ini harus menunjukkanlah bahwa betul kita, walaupun kebaktian dalam keluarga, walaupun kebaktian kita kecil, tidak dilihat orang, tapi Tuhan melihat. Iya, pastinya. Nah, jadi apa yang ada dalam itu kita harus bersih. Makanya kalau untuk kebaktian ini selalu itu ada kesepakatan jam berapa kita mulai. Iya. Artinya kita tidak terpaku pada aturan-aturan yang mengatakan ini kebaktian jam 8, jam 10, tidak. Sesuai dengan waktu. Jadi ketika saya misalnya seperti ada waktu nanti harus anak kita ada kuliah itu si yang nomor 3 hari Minggu. Iya. Pak, saya kuliah jam sekian, maka kebaktian kita majukan. Nah, jadi nanti udah siap-siap yang itu jam sekian harus turun semua. Jadi situ udah kita siapkan tempatnya itu di kursi sana, tempat kita untuk berkebaktian. Jadi udah ditata, jadi udah letakkan di situ meja. Jadi kita 5 orang, tertib acara sudah di print, kemudian Alkitab dan Bibel dibuat satu orang. Jadi nanti kalau kita buka nanti bahasa Simbolongnya, nanti kita buka bahasa Indonesianya. Sehingga ini sekaligus seperti PA kepada keluarga. Ya. Artinya hikmatnya lebih terasa Pak ya, karena adanya COVID-19 ini. Nah jadi kepada kita semua sobat yang menonton video ini, artinya adapun pandemi masa-masa sekarang ini, kita diajak atau dipacu untuk lebih produktif, baik dari segi pendidikan dan juga segi rohani. Artinya kita karena tidak pernah ke gereja, kita lupa untuk kerohanian kita itu. Artinya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu dan Bapak hari ini juga sangat menginspiratif kawan-kawan. Mudah-mudahan berkelanjutan ya. Iya, apa ya Bu? Kita setelah pandemi ini terus kita berkelanjutan, kebaktian di rumah juga terus, menulis juga terus gitu. Artinya ini awalnya Bu ya. Mudah-mudahan karena pandemi ini kita dipacu untuk terus produktif setelah seperti selesai ini. pandemi tetap harus berpacu juga dengan karya. Jangan hanya di pandemi ini Bu ya. Jadi kami pun mungkin tim ini Bu, munculnya ide ini mungkin karena pandemi ini Bu. Jadi kami punya inisiatif supaya ya bertemulah dengan orang-orang yang bisa menginspirasi kami selama pandemi ini. Itu memang awalnya Bu, gara-gara pandemi ini. Nah itu masalah pandemi. Nah, sekarang Bu, Pak, tadi kan kita sudah berbicara nih dari pendidikan, dari karir, dari awal hingga sekarang menempuh guru besar dan doktoral, dan sekarang kami ingin tahu nih Pak, artinya pendidikan itu kan punya kos juga dia.
Artinya Bapak bilang tadi pendidikan itu tidak hanya karena adanya biaya orang tua, mungkin karena ada kemauan kita sendiri, Pak. Nah, kami mau tahu nih, Pak, apakah basicnya memang orang tua Bapak dulu basicnya sudah pendidikan juga? Karena kan ada pepatah nih, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Nah, gitu juga dengan Ibu, mana tahu juga basicnya juga dahulu pendidikan, keluarga dari pendidikan, jadi turun temurun nih, Pak. Atau memang tidak ada sama sekali, tapi Bapak dan Ibu yang memulai awal karir tersebut, pendidikan tersebut. Bagaimana menurut Ibu Ya, duluan? kalau saya kan memang bapak dan ibu saya memang guru ya. Guru ya? Guru, mama saya guru SD, bapak saya guru SMP, kepala SMP terakhir ya. Jadi memang kalau dulu itu nggak ada menyangka, saya juga nggak pernah bercita-cita jadi profesor, enggak. Iya. Tapi orang tua saya dulu pengen saya menjadi perawat, menjadi bidang gitu ya. Kan Perawat ya, mungkin Bu? pengaruh mama insan dulu ya mungkin ya. Jadi Iya. pengen saya jadi perawat, jadi bidang. Tapi saya nggak seperti itu. Saya masuk SMA, saya ikuti SNMPTN, saya masuk di USU, masuk di IKIP Medan, terus saya pilihlah USU gitu kan. Udah kuliah, terus kuliah, terus ada penerimaan tamat, penerimaan lowongan dosen, saya ikuti, lulus, saya ikuti ada masuk S2, saya ikuti lulus S2 beasiswa, terus kemudian 10 tahun kemudian saya ngambil S3, mengikuti lagi, lulus lagi beasiswa, saya ikuti terus selesai dan semuanya nggak ada saya pernah cita-cita menjadi profesor nggak, tapi saya jalani semuanya, saya jalani dan saya lakukan ya, saya rajin dan semua bisa jadi, ternyata bisa gitu, bisa jadi profesor Sampai saat ini, Bu ya? sampai saat ini. Jadi nggak ada saya cita-cita mau jadi apa, pokoknya ada testing saya ikuti. Aku kebetulan ketika itu ilmu sosial dan politik itu jurusan baru, saya ambil. Ini saya lulus bahasa Inggris, tapi saya ambil fisip usulah dulu, seperti itulah kira-kira. Jadi nggak pernah kita bercita-cita mau jadi dokter, mau jadi profesor, nggak pernah. Jadi dosen juga enggak. Kita ada omongan, saya ikuti lulus gitu. Dari 14 orang itu saya lah sendiri ya yang orang maksud juga kita yang beragama Kristen, kita yang Simalungun. Iya. Gitu, Cukup bangga sih, Bu. Jadi semuanya dijalani dengan ya, nggak ada terlalu ambisi, tapi diikuti terus prosesnya, akhirnya bisa. Seperti sungai yang mengalir, Bu ya? Gitu. Iya. Jadi saya pun seperti ini, Bu. Cita-cita saya kemarin ditanya orang tua, kalau misalnya SD nih, kamu jadi apa? Mau jadi polisi, Pak. Tamat SD, SMP mau jadi apa? Mau jadi dokter. Rupanya setelah tamat SMA mau jadi apa? Mau jadi pengacara. Rupanya masuknya ke guru nih, Bu. Jadi artinya apakah cita-cita semasa kecil itu tidak selalu itu yang menjadi fokus utama kita, kan gitu, Bu? Artinya Ibu juga hari ini tidak pernah bercita-cita sebagai profesor, yang notabene-nya orang tua dari guru SD, Bu ya. Sekarang sudah menjadi guru besar. Kalau dulu guru SD, ini guru besar kan? Luar biasa, Bu. Nah, itu untuk Ibu profesor. Sekarang untuk Bapak dokter nih. Apakah Bapak pernah juga bercita-cita, saya nanti harus jadi dokter nih, saya harus jadi dosen nih? Atau beda mungkin Pak cita-cita masa kecil dan realnya sekarang, kenyataannya bagaimana, Pak? Ya, kalau saya itu sejak kecil itu memang berangan-angan jadi seorang insinyur, karena insinyur itu gambarannya menguasai teknologi. Iya, insinyur. Jadi insinyur. Jadi memang sejak kecil saya itu nggak ada pilihan lain selain itu. Iya. Nah, tapi itulah ternyata karena latar belakang orang tua saya, ibu itu guru. Guru juga, Pak. Dia pengen ada anaknya jadi guru. Iya. Dan makanya kemarin itu dibilang selalu pada waktu saya dianjurkan untuk ngambil di IKIP itu adalah karena desakan daripada ibu. Ikutlah. Sampai saya diantarkan oleh abang saya untuk mendaftar. Padahal saya nggak serius mendaftar. Iya. Karena kalau gagal hari ini, tahun depan saya ulangi. Tapi ternyata saya ikuti, iseng-iseng mengikuti, ternyata lulus. Dan memang nggak tahu kenapa waktu ujian itu saya dengan enjoy bisa menjawab semua. Dan ternyata waktu pengumuman saya nomor 2 lagi, nomor terakhir itu penutupan. Tapi waktu pengumuman nomor saya dari atas nomor 1. Nomor 1, Pak ya. Ternyata saya lihat bukan berdasarkan ternyata ranking nilai mungkin itu. Diusahakan, Pak ya. Karena melompat-lompat di nomornya. Iya. Berarti saya di atas, paling atas. Jadi saya nggak begitu serius mengikuti perkuliahan semester 1 semester 2 karena saya aktif juga dulu dalam kegiatan pemuda BKPS. Iya, Pak ya.
Saya pengurus DPS di apa, di yang tua, pengurus pemuda di GPS apa, Padang Bulan. Sehingga pendeta saya dulu mengatakan, kamu di mana gereja? Kok semua aku ikuti? Saya katakan, selama saya masih dibutuhkan, dimanapun saya siap. Karena saya mau. Ya kalau ternyata kalau nggak mau saya ngapain saya capek? Justru saya mau. Saya tinggal di sekitar barat sana, Simpang Barat. Gereja ke Padang Bulan, gereja ke apa? Dan sejak saya dari tingkat di STM dulu, kelas 1 STM, sampai saya berkeluarga, saya selalu guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Nah, guru sekolah minggu. Justru waktu melahirkan anak pertama, saya tinggalkan istri saya untuk melahirkan, padahal pada waktu itu melahirkan. Saya pergi mengajar anak-anak pas waktu Paskah. Pas waktu Paskah saya pergi, padahal dia sudah ada gejala mau melahirkan. Saya antar aja ke ibu bidan tetangga dekat rumah, didampingi oleh tetangga, saya suruh menemani. Bapak tetap pergi mengajar? Tinggal. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, saya tidak mau mengantarkan anak-anak Tuhan yang di sana pada hari Minggu dan hari apa. Dan berketepatan juga istri saya akan mau melahirkan, kuserahkan hanya kepadamu. Saya yakin Tuhan tidak akan mempermalukan. Pergi. Saya pergi. Jadi kalau saya sudah dilarang sebenarnya oleh ibu tetangga samping rumah. Nanti anakmu melahir, kamu kok nggak di situ katanya. Nggak apa-apa, Tuhan beserta kita, bilang kok tinggalkan. Dengan keyakinan saya mengajar. Berketepatan waktu mengajar ini, teman-teman kawan agak terlambat datang. Biasanya nggak terlambat. Wah, akhirnya setelah saya sampai di sana mengajar, tiba-tiba datang adik saya yang tinggal satu kos sama saya, menjemput saya ke Padang Bulan. Saya tinggal di Dr. Mansur. Nah, jadi dikatakan bahwa kakak nggak bisa melahirkan dan akan mau dibawa ke rumah sakit. Dia tidak bisa melahirkan, katanya. Akhirnya saya pulang. Hari kita pulang, saya berdoa dalam hati, Tuhan, keserahkan kepadamu, dan hari ini juga tidak sampai ke rumah sakit. Sampai di tempat bidannya belum ada lagi ke belakang. Saya langsung di mana? Aku bilang. Langsung saya pegang. Ketika saya pegang, ayo nak keluar, langsung. Di situ saya bilang begitu, langsung keluar. Secara sendiri yang otomatis, mujizat Tuhan. Artinya di sini nampak bahwa segala sesuatunya kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan yang terbaik bagi kita. Artinya ada kuasanya. Ada kuasanya. Dan saya membantu, bukan bidannya. Saya ayo nak keluar, stop kau keluar. Tak lama kemudian setelah 1 jam di tempat bidan itu, kami langsung pulang ke rumah. Loh, kok cepat kali katanya, nggak apa-apa. Berarti bidannya nggak sempat untuk... Nggak sempat, dan dengarnya suara anak sudah lahir kan, kaget dia. Wah, ini anak ini kata bidan itu, ingat saya, anak ini nanti sangat patuh sama kau, katanya. Jadi dikatakan bidan itu, rupanya dulu mungkin sejak anak masih dalam kandungan, si ibu ini sering mengatakan kepada bapaknya sama anaknya, nanti kamu harus didampingi oleh bapak. Nah, itu akibatnya menjadi dia tidak mau kalau bapaknya belum ada. Makanya kalau bapaknya datang langsung mau. Ini kenyataan dan enggak apa, itulah ternyata segala sesuatunya itu kalau ada keinginan kita, dan keinginan itu pasti terkabul kalau memang kita yakini menjadi kenyataan. Itu aja yang keyakinan untuk meyakini. Kadang-kadang kita kan nggak yakin dengan apa yang kita buat sehingga kita ragu untuk berbuat. Artinya kunci utamanya keyakinan, Pak ya. Karena pastinya kalau kita sudah punya keyakinan, apapun ceritanya kita tetap berserah kepadanya. Apa yang kita citakan pasti dibarengi dengan kuasanya juga dan melindungi kita. Nah, itu untuk mungkin pengalaman tentang hubungan dan juga pendidikan tadi, Pak ya. Nah, sekarang nih Pak, kita kan, saya juga masih jauh di bawah, termasuk mungkin bisa dikategorikan anak dari orang bapak atau ibu lah. Ingin juga berpacu seperti bapak, tapi kadang dalam berpacu itu, dalam bercita-cita ini juga ada hambatan-hambatan tertentu, baik dari internal maupun dari eksternal atau pendukung pribadi atau pendukung dari luar sana. Nah, saya kadang berpikir bahwasanya saya mampu atau tidak. Nah, keyakinan itu mungkin yang belum
tumbuh di pribadi saya sendiri, Pak. Artinya itu yang mau kami gali kepada orang tua kami, bahwasanya kalau sudah ada keyakinan apapun ceritanya kita harus fighter, maju Bu ya, tidak pernah untuk mundur. Selanjutnya bahwa saya hari ini kita kan di rumah atau kediaman orang tua kita nih sangat luar biasa. Kita langsung difasilitasi di rumah beliau untuk bersharing ataupun berdiskusi untuk inspirasi kawan-kawan semua. Jadi hari ini cukup inspiring untuk kita, apa itu yang tentang pendidikan, apa juga itu tentang kehidupan dan bagaimana produktivitas selama pandemi ini. Nah terakhir nih Pak, terakhir nih Bu, untuk memacu semangat kaum muda, khususnya kaum muda Simalungun nih, kita kan berbangga nih apabila nantinya ada profesor-profesor berikutnya yang bermarga Purba, Boru Saragi, Damani dan sebagainya. Kita pastinya bangga itu. Dan itu yang kita harapkan selaku kaum muda Simalungun, apalagi di era milenial sekarang. Apa pesan terakhir yang bisa memotivasi kaum muda Simalungun ataupun kaum muda yang di luar sana lah, yang menempuh pendidikan saat ini juga, untuk mereka untuk memacu apa yang menjadi cita-cita pribadi mereka. Kami persilakan untuk Ibu pertama. Terima kasih ya. Jadi apapun ceritanya, kita ini sebenarnya ada kesempatan untuk maju ya. Yang penting kita harus memang betul-betul komit. Kita harus bisa mengelola diri sendiri, karena memang rintangan itu dimanapun pasti ada. Setiap orang itu pasti punya masalah ya. Yang penting kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri, dengan baik, dengan bijaksana. Dan memang nggak ada yang sempurna di dunia ini. Kita harus mengakui itu semua. Kalau kita gagal sekali, jangan langsung kita nyerah. Tapi tetap kegagalan itu adalah pelajaran kita supaya bisa lebih baik lagi. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda katanya. Terus memacu diri sendiri itu yang penting. Terus jangan mau digoda oleh lingkungan, karena lingkungan ini kan sangat-sangat masif ya, apanya ya, godaan-godaannya itu. Tapi kita harus tetap kukuh ya, tetap kita pada pendirian kita bahwa kita ini harus maju, harus berada di jalur yang bagus, yang sesuai dengan tujuan kita. Itu menurut saya tuh. Jadi memang penting kita tuh harus ada kemauan gitu untuk bisa mengolah diri kita menjadi orang yang baik. Kita jangan mau digoda oleh lingkungan, tetap usaha dan berdoa. Itu menurut saya. Itu yang terakhir Bu ya. Artinya kata kunci yang saya dapatkan dari Ibu Guru Besar, kita harus mampu mengelola diri sendiri dan punya kemauan dari diri sendiri. Sekarang nih untuk Bapak Sukarman. Pengalaman saya sejak saya masih mahasiswa, saya selalu menggunakan waktu-waktu saya itu, pertama itu adalah kepada Tuhan. Itu yang pertama, karena saya yakin saya dulu pada waktu mahasiswa itu aktif di Himapsi, GMKI, di gereja maupun mengajar guru sekolah minggu dan kuliah. Ternyata kuliah nggak ada satu pun tertinggal, karena justru IBK saya tiap semester itu lebih tinggi. Jadi artinya di sini saya meyakini ketika kita berbuat untuk melakukan pelayanan, maka yakinlah, rasakan nikmatnya hidup bertuhan itu. Ternyata apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Di samping itu ada keinginan dan kemauan kita dari dalam diri kita. Yang buat kita berhasil itu tidaklah orang lain, tapi kita sendiri. Ketika ini berasal dari diri kita sendiri, sekarang kita buat perencanaan, planning kita sendiri. Apa yang ingin kita lakukan, mau jadi apa, kita yang menentukan. Karena itu mari kepada kaum muda milenial sekarang ini banyak tidak pandai memanfaatkan waktu, sehingga banyak waktu tersisa, terbuang. Karena itu di masa mudamu harus pintar memanage waktu. Kita nggak perlu pintar, tapi kita perlu mau melakukan komit dengan apa yang sudah kita rencanakan. Ya, kita harus meyakini bahwa kita bisa berbuat kalau kita mau. Itu aja yang penting bagi kita, dengan catatan bahwa gunakanlah waktumu sebaik mungkin dan untuk pekerjaan yang bermanfaat. Jadi ketika saya dalam melakukan aktivitas,
saya tidak merasa ragu untuk melakukan kegiatan di kegiatan pemuda maupun kegiatan organisasi, walaupun dulu mendapat tentangan dari orang tua karena menganggap bahwa mengikuti organisasi akan membuang waktu, konotasinya negatif ya Pak? membatasi waktu. Iya. Tapi justru tidak, saya justru bisa berprestasi. Karena apa? Semua tergantung sama kita. Iya. Ketika kita melakukan kegiatan ini, mengikuti ini, maka kita harus pintar mengatur waktunya. Bisa saya lakukan semua. Nah, jadi semua ini adalah proses belajar. Kalau kita mau belajar, maka semua bisa kita lakukan. Yang penting tadi saya katakan harus ada kemauan dan komitmen untuk berbuat. Dan yakinilah ternyata semua bisa kita lakukan. Dan sampai saat ini saya mengikuti banyak kegiatan organisasi, baik organisasi profesi, tetap masuk dalam kepengurusan pusat, organisasi alumni, termasuk di pengurusan pusat, dan pengurusan Himpunan Masyarakat Seniman Indonesia, Sumut sebagai ketua, dan juga ketua PMS Kota Made Medan, wakil ketua, dan kemudian ketua Perumba Tambak Bukan Panokulan Kota Made Medan, dan kegiatan yang lainnya seperti Ikatan Alumni, kemudian ISMAPI, Ikatan Sarjana Manajemen Administrasi Pendidikan tingkat pusat maupun tingkat daerah. Semua ini nggak pernah saya ambisi untuk mendapatkan jabatan, tapi kepercayaan orang. Ketika dilakukan suatu pemilihan, orang mempercayakan kita, bukan karena ambisi. Kenapa orang bisa percaya? Karena dilihat bagaimana kita bisa berbicara, berkomunikasi, kemudian kita selalu bertanggung jawab dengan apa yang dibebankan sama kita, sehingga membuat kita menjadi meyakini bahwa kita bisa berbuat untuk orang lain. Jadi pelajarilah bahwa kita punya potensi masing-masing. Ketika kita mengetahui potensi kita, mari kita kembangkan potensi yang kita miliki, supaya itu bisa semakin ditumbuh kembangkan, sehingga nanti hasilnya akan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Iya, saya kira itu pesan yang sangat inspiratif hari ini. Artinya kata kuncinya dari Bapak Sukarman Purba ada dua nih, kita harus mau, dan yang kedua kita harus mengeksplor apa yang ada di diri kita sendiri Pak ya, harus ada kemauan. Nah banyak nih kaum muda yang mampu tapi tidak mau, ada yang mau tapi kurang mampu. Lebih baik mau dulu, mampunya nomor 2 Pak ya. Jadi ketika kita mau, otomatis dengan sendirinya kita mampu. Itu kemauan, karena semua itu adalah proses belajar, karena belajar itu tidak hanya sekali tetapi berulang kali ya Pak. Seumur hidup. Seumur hidup ya. Jadi ada pepatah mengatakan long life education. Nah itu mungkin pesan terakhir bagi kita anak muda yang menonton video ini. Sangat-sangat luar biasa hari ini kita ditemani dengan satu ibu guru besar, satu dengan Bapak Doktor, dan Sun akan menjadi guru besar juga di Unimed. Kita doakan secepatnya mungkin. Nah, untuk itu Pak, saya dan tim hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya, dan juga tempat hari ini yang sangat luar biasa diberikan kepada kita Bu. Nah, jadi untuk itu kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kaum-kaum muda bisa terinspirasi dalam hal-hal yang kita lakukan saat ini. Dan untuk kaum muda selanjutnya, tunggu video selanjutnya, tentunya kita fokus di guru besar dan doktor yang notabene dari Simalungun, yang kita akan eksplor untuk menumbuhkan inspirasi dan semangat bagi kita kaum muda untuk tidak putus asa dalam bidang pendidikan maupun cita-cita yang ingin digapai. Untuk itu kami undur diri dari Profesor dan Doktor. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Oke.